Salam damai sejahtera bagi kita semua. Berikut ini garis besar pelajaran sekolah sahabat dengan judul Kasih Perjanjian. Penekanan pelajaran di hari Minggu adalah kasih Allah yang abadi. Bagaimana kasih Allah itu digambarkan? Pertama, Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah katanya. Artinya semua orang akan menerima kasih itu tanpa terkecuali. Kemudian Yeremia 31 ayat yang ketiga, kasih Allah itu kekal. Artinya itu tidak berhenti, itu tidak habis, itu tetap akan ada. Sekalipun seseorang menolaknya, tapi kasih itu tetap ada. Lalu kemudian 2 Petrus 3:9, kasih Tuhan itu menghendaki agar semua orang diselamatkan. Lalu Yehezkiel 33:11, kasih Tuhan itu mengajak kita untuk bertobat. Lalu Mazmur 136 ayat 1-26, kasih Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Lalu yang terakhir, kasih Tuhan itu tidak memaksa. Setiap orang bebas untuk menerima atau menolaknya. Inilah gambaran tentang kasih Tuhan yang maha besar, yang kekal. Lalu kemudian pelajaran di hari Senin, kasih perjanjian. Kasih Tuhan itu digambarkan seperti kasih suami kepada istri, kasih ibu kepada anak. Dan penggambaran ini digunakan untuk menggambarkan hubungan Allah dengan umat perjanjian. Ketika itu tentunya adalah bangsa Israel. Kalau kita membaca Ulangan pasal 7 ayat 6-9, begini bunyinya, engkau umat kudus bagi Tuhan, engkau dipilih di antara segala bangsa untuk menjadi kesayangannya, bukan karena banyak jumlahmu, tetapi karena Tuhan mengasihimu dan memegang sumpahnya kepada nenek moyangmu. Engkau dibawa keluar dari Mesir, sebab itu haruslah kau ketahui, Dia Allah yang setia memegang janji dan kasih kepada orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Tapi karena ini berbicara tentang hubungan perjanjian, dan kalau hubungan perjanjian berarti ini ada dua belah pihak yang terkait, maka kedua belah pihak ini yang berjanji ini harus memiliki hubungan timbal balik. Artinya jika Tuhan mengasihi umat pilihannya, maka umat pilihannya pun harus merespon kasih itu dengan mengasihi Tuhan juga. Itulah yang disebut dengan hubungan timbal balik. Jadi Allah ingin memiliki hubungan yang intim, yang spesial dengan manusia. Agar ketika Tuhan mengasihi manusia, manusia juga kembali mengasihi Tuhan. Dan bentuk kasih manusia kepada Tuhan adalah dengan setia melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ayat-ayatnya saya cantumkan, seperti 2 Samuel 22 ayat 26 dan seterusnya. Lalu kemudian pelajaran hari Selasa, hubungan bersyarat. Ketika Tuhan sudah ingin memiliki hubungan yang intim dengan manusia, lalu Tuhan juga harapkan manusia mengasihi Tuhan. Bukan hanya mengasihi Tuhan, manusia juga akan saling mengasihi sesamanya. Seperti yang terdapat dalam Matius pasal 22 ayat 37-39. Hukum yang pertama dan terutama adalah kasihi Tuhan Allahmu. Yang kedua setelah itu katanya, kasihilah sesamamu manusia. Jadi kasih Tuhan itu akan membuat kita mampu mengasihi orang lain. Itulah yang disebut dengan hubungan yang bersyarat tadi. Tuhan mengasihi kita, lalu kita kembali mengasihi Tuhan sebagai respon, lalu kita juga mengasihi sesama. Lalu bagaimana jika ada manusia yang tidak mau saling mengasihi satu dengan yang lain? Apakah itu karena Tuhan berhenti mengasihi mereka? Jawabannya tentu tidak. Kasih Tuhan itu tidak habis, dia kekal. Dia tidak berhenti. Akan tetapi, manusia yang memilih untuk tidak menerimanya atau tidak meresponnya, sehingga kita tidak bisa lagi menerima kasih itu karena kita menolaknya, dan kita juga tidak bisa mengasihi orang lain. Penulis menggunakan gambaran matahari. Kita tidak bisa menghentikan sinar matahari, tapi kita bisa menghindarinya. Demikian juga kasih Tuhan. Kita tidak bisa menolak kasih Tuhan karena kasih itu kekal dan terus ada. Tapi kita bisa menghindar dari kasih Tuhan. Kita menolak kasih Tuhan itu. Lalu kemudian pelajaran di hari Rabu. Kemurahan hilang. Di dalam Yeremia pasal 31 ayat 3 tadi kita sudah bahas bahwa kasih Tuhan itu kekal. Kasih Tuhan itu tetap ada. Tidak berhenti. Akan tetapi kita bisa kehilangan kemurahan dari kasih itu. Apa maksudnya? Kalau kita membaca Matius pasal 18, kita akan melihat ada seorang raja menagih hutang kepada hamba yang berhutang 10.000 talenta.
Dan hamba itu tentu tidak bisa membayar hutang sebanyak itu. Lalu dia minta ampun kepada raja itu. Raja mengampuninya, kemudian hutangnya dilunaskan semuanya. Akan tetapi hamba itu pergi menemui hamba yang lain yang berhutang kepadanya 100 dinar. Dia tagih hutang itu, tapi yang berhutang 100 dinar tidak dapat membayarnya. Lalu akhirnya dia dipenjarakan sampai hutangnya dilunasi. Berita itu sampai kepada raja. Raja memanggil hamba yang berhutang 10.000 talenta tadi. Lalu dia menyerahkannya kepada algojo. Lalu dia diminta untuk melunasi hutang-hutangnya. Karena dia tidak bisa menularkan kasih yang sudah didapat dari raja kepada hamba yang berhutang 100 dinar kepadanya. Lihat ini, kasih itu tetap ada sesungguhnya. Karena kasih itu kekal. Akan tetapi manusia yang tidak mau menerimanya, manusia yang menolaknya dengan cara tidak merespon kasih itu dengan kembali mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesamanya manusia. Akhirnya, manusia itu kehilangan kemurahan kasih Tuhan. Lalu pelajaran hari Kamis, menerima cuma-cuma, lalu berikan juga dengan cuma-cuma. Kasih Allah itu diberikan dengan cuma-cuma, dikaruniakan. 1 Yohanes 3 ayat 1. Mengapa disebut cuma-cuma? Karena memang manusia ini berdosa, tidak layak menerimanya, tidak mampu mencapainya, tapi itu diserahkan. Itu sebabnya disebut diberikan dengan cuma-cuma. Dalam Roma 5 ayat 8, manusia itu berdosa dan tidak layak untuk menerima kasih karunia, tapi tetap diberikan. Sesuatu yang kita terima dengan cuma-cuma, dalam hal ini kasih Tuhan, kita juga harus berikan dengan cuma-cuma kepada orang lain, kepada sesama. Artinya kalau Tuhan sudah mengasihi kita, lalu kita juga harus mengasihi orang lain. Itulah yang dimaksud dengan apa yang diterima dengan cuma-cuma, juga harus diberikan dengan cuma-cuma. Mengapa kita harus mengasihi sesama kita? Yohanes pasal 15 ayat 12 katakan, karena itu perintah Tuhan. Tuhan perintahkan kita untuk mengasihi sesama, maka kita harus mengasihi sesama. Lalu kemudian di ayat yang ke-14 katakan, hanya dengan cara itulah kita disebut sebagai hamba-hamba Tuhan. Sahabat-sahabat Tuhan. Kalau kita menuruti segala perintahnya dengan mengasihi sesama manusia. Inilah garis besar pelajaran sekolah sahabat kita. Semoga menolong Anda memahami pelajaran yang lebih luas, lebih detail ketika Anda mempelajarinya di tempat Anda masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati.